Opsiko, obrolan psikologi yang dekat dengan kehidupanmu. Saya Fenovi akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas kebiasaan yang mungkin tanpa sadar pernah kita lakukan. Pernah nggak sih kalian membuka Instagram atau TikTok dengan niat hanya 5 menit? Tapi tanpa kalian sadari, waktu berjalan sampai 1-2 jam. Nah, awalnya cuma mau melihat satu berita, tapi lanjut ke video lain, bahkan komentar ataupun berita viral yang sampai akhirnya malah membaca banyak informasi yang membuat pikiran semakin penuh. Kalau pernah, mungkin kalian sedang mengalami yang disebut doom scrolling. Hari ini kita akan membahas apa sebenarnya doom scrolling, kenapa kita sulit berhenti, dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan mental. Saya mau tanya dulu nih, siapa yang pernah bilang satu video lagi deh, habis itu tidur? Tahu-tahu sudah hampir tengah malam. Bahkan ada yang sampai pagi tanpa disadari. Saya yakin banyak dari kita yang relate banget ya. Nah, karena kebiasaan seperti ini ternyata jauh lebih umum daripada yang kita kira. Tentunya saya tidak sendiri karena akan ada 3 narasumber yang membahas bersama-sama tentang doom scrolling dan algoritma dalam membentuk citra diri. Nah, kalau kalian penasaran, tonton terus kelanjutannya. Halo para narasumber, selamat datang di podcast Opsiko, obrolan psikologi Kupang. Nah, sudah ada Kakak Tisa. Halo, saya Tisa. Ada Kakak Titin. Halo. Dan juga ada Kakak Yani. Halo. Nah, hari ini kita akan bersama-sama ngobrol santai nih tentang doom scrolling dan algoritma dalam membentuk citra diri. Nah, sebelum karena hal ini kan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, saya ingin mendengar pengalaman langsung dari teman-teman. Nah, mungkin dari Kak Tisa, saya ingin bertanya, nah pernah nggak sih Kakak sulit berhenti scrolling media sosial meskipun sebenarnya Kakak sudah merasa lelah? Saya kalau boleh jujur pernah ya Kak. Waktu saya buka media sosial yang tujuannya untuk mencari informasi, tapi setelah itu saya scroll terus, tidak terasa saya bisa scroll itu sampai 1 hingga 2 jam Kak. Wah, sepertinya banyak pendengar kita juga nih yang pernah mengalami hal yang sama ya, karena memang seringkali kita baru sadar setelah melihat jam. Nah, lalu apa sih yang biasanya Kakak rasakan? Apakah Kakak merasa lebih tenang atau justru pikiran Kakak itu semakin terasa lebih penuh? Biasanya itu saya capek, cemas, berlebihan karena saya melihat berita-berita negatif Kak, di media sosial itu akan mempengaruhi saya, merasa cemas, capek, dan lain-lain. Berarti bukan hanya tubuh yang lelah ya, tapi pikiran juga ikut terasa penuh. Ya betul. Menarik sekali nih, itu jawaban dari Kakak Tisa. Saya ingin mendengar dari Kak Titin bagaimana, apakah pernah mengalami pengalaman yang hampir sama? Tentunya saya juga pernah mengalaminya ya Kak. Dan kalau ada berita yang viral dan ada isu yang tertentu yang ramai dibicarakan di media sosial, saya juga harus merasa untuk mengikutinya. Tetapi lama-kelamaan saya mengikuti berita itu, saya menjadi semakin stres. Wah, ternyata rasa penasaran itu justru membuat kita semakin lama berada di media sosial. Nah, saya rasa banyak mahasiswa juga nih mengalami hal seperti itu. Nah, kayak Tisa ingin bertanya nih, kalau setelah mendengar pengalaman dari Kakak Tisa dan juga Kakak Titin tadi, fenomena ini kan ternyata cukup terjadi ya, cukup sering terjadi seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih doom scrolling itu? Nah, doom scrolling itu kebiasaan menghabiskan waktu secara berlebihan untuk melihat berita, informasi atau konten dan media sosial, terutama yang bernada negatif, sehingga menimbulkan kecemasan. Wah, jadi ternyata bukan sekedar kebiasaan scrolling biasa ya Kak ya, ternyata ada proses psikologis yang terjadi di baliknya. Nah, kalau gitu, apa sih dampak dari doom scrolling ini? Nah, doom scrolling dapat meningkatkan kecemasan, stres, perasaan takut, hingga kelelahan mental. Selain itu, kebiasaan ini juga dapat mengganggu konsentrasi, kualitas tidur, dan produktivitas sehari-hari. Berarti dampaknya bukan sesuatu yang sepele ya Kak, karena bisa mempengaruhi aktivitas sehari-hari, bahkan kualitas hidup seseorang. Nah, kalau ada pendengar Opsiko yang merasa kalau sepertinya saya juga mengalami doom scrolling, apa nih Kak, cara apa yang bisa dilakukan supaya mereka tidak mudah terjebak dalam doom scrolling?
Nah, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama itu, batasi waktu penggunaan media sosial setiap hari. Yang kedua, pilih sumber informasi yang terpercaya dan hindari membaca berita yang sama secara berulang. Yang ketiga, seimbangkan konsumsi informasi dengan aktivitas dan menyenangkan dan bermanfaat. Yang keempat, sadari kapan tubuh dan pikiran mulai merasa lelah sehingga kita dapat berhenti sejenak dari media sosial. Saya suka sekali nih poin yang tadi diberikan oleh Kakak Yani. Nah, teman-teman jangan lupa dicatat ya, karena ternyata solusi yang paling sederhana justru dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Nah, kadang yang butuh istirahat bukan handphone kita, tapi yang butuh istirahat itu pikiran kita. Oke teman-teman, hari ini kita belajar tentang doom scrolling, bukan hanya tentang scrolling terlalu lama, tetapi tentang bagaimana kebiasaan itu perlahan menguras energi, perhatian, bahkan kesehatan mental kita. Nah, mencari informasi memang penting, tetapi memberi kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat juga sama pentingnya. Jangan merasa harus mengetahui semua berita yang ada di media sosial, karena tidak semua informasi itu harus kita konsumsi dalam satu waktu. Oke teman-teman, tadi kita sudah berdiskusi bersama-sama membahas kebiasaan doom scrolling yang diam-diam bisa menguras kesehatan mental. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya bekerja setiap hari, tapi seringkali kita tidak sadari itu, yaitu algoritma media sosial. Pernah tidak kalian merasa setiap membuka Instagram atau TikTok yang muncul selalu konten yang mirip-mirip? Misalnya video tentang orang sukses, gaya hidup mewah, tips produktif, atau standar kecantikan yang seolah-olah terlihat sempurna. Lama-kelamaan muncul pertanyaan seperti kenapa saya tidak seperti dia, atau seandainya saya bisa seperti itu. Nah, kalau kalian pernah merasakan hal itu, jangan khawatir karena kita akan mencari tahu bersama-sama bagaimana algoritma media sosial dapat mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. Di era digital saat ini, media sosial bukan hanya menjadi sarana komunikasi dan hiburan, tapi juga menjadi tempat kita membentuk cara pandang terhadap diri sendiri. Menariknya, apa yang kita lihat di media sosial ternyata tidak muncul secara kebetulan. Ada sebuah sistem yang bekerja di balik layar, yaitu algoritma media sosial. Nah, saya mau tanya dulu nih, kalau lagi buka media sosial, seringkali muncul konten yang kalian sukai atau justru yang bikin kalian overthinking. Nah, kadang lucu ya, niatnya cuma cari hiburan, tapi malah terbawa dengan pertanyaan tentang diri sendiri. Nah, sebelum kita membahas dari sudut pandang psikologi, saya ingin mendengar pengalaman dari teman-teman terlebih dahulu. Mungkin dari Kak Yani, pernah tidak kakak melihat unggahan seseorang di media sosial itu lalu tanpa sadar mulai membandingkan diri sendiri dengan orang tersebut? Kalau jujur saya pernah, kadang saya melihat teman-teman yang terlihat aktif di organisasi, mengikuti berbagai lomba atau memiliki banyak prestasi. Awalnya saya merasa kagum, tetapi lama-kelamaan saya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah melakukan cukup banyak hal seperti mereka? Wah, kalau boleh tahu, apa nih yang biasa kakak rasakan saat itu? Kadang saya merasa kurang percaya diri atau merasa tertinggal. Padahal sebenarnya saya tidak tahu bagaimana proses menuju jalani. Saya hanya melihat hasil akhir yang ditampilkan di media sosial. Wah, menarik sekali ya. Sepertinya pengalaman itu cukup banyak dialami oleh mahasiswa ya. Berarti sebenarnya media sosial ini membuat kita melihat hasil tetapi tidak selalu memperlihatkan proses. Nah, karena kita seringkali hanya melihat hasil akhirnya dan tanpa sadar bahwa yang kita lihat itu belum tentu menggambarkan keseluruhan kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu dari jawaban kakak Yani tadi saya ingin bertanya juga kepada kakak Titi. Apakah kakak juga pernah mengalami hal serupa? Kalau dari saya juga pernah mengalami hal tertentu, dan saya kadang melihat banyak orang di luar sana yang berpenampilan sempurna, menarik dan terlihat cantik, tetapi tanpa saya sadari saya sudah membandingkan diri saya dengan diri mereka. Wah, ternyata bukan hanya soal prestasi ya, tetapi penampilan juga menjadi sumber perbandingan. Nah, padahal kadang yang kita lihat itu cuma pakai filter ya.
sedangkan yang kita bandingkan adalah wajah kita saat bangun tidur. Ya, seperti itu. Nah, kalau melihat pengalaman kakak Yani dengan kakak Titin tadi, saya ingin bertanya kepada kakak Tisa. Nih, saya penasaran nih, sebenarnya kenapa ya konten-konten seperti itu tuh bisa terus muncul di beranda kita. Nah, kita juga sering mendengar istilah algoritma media sosial. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan algoritma dan bagaimana sih cara kerjanya? Secara sederhana ya Kak, algoritma itu adalah sistem yang digunakan oleh platform media sosial untuk menentukan konten apa nih yang akan ditampilkan kepada setiap pengguna. Algoritma ini bekerja dengan mempelajari kebiasaan pengguna dengan menunjukkan video yang sering dia tonton, unggahan yang disukai atau yang diikuti Kak. Jadi maupun konten yang sering dicari itu akan muncul. Contohnya, saya itu suka scroll di media sosial tentang masak-masak nih. Nanti yang muncul di Reels IG, di TikTok saya itu adalah konten masak-masak. Itu yang disebut dengan algoritma media sosial, Kak. Jadi ternyata apa yang di media sosial itu bukanlah sesuatu yang kebetulan ya. Jadi ada sistem yang memang mempelajari kebiasaan kita. Nah, kalau begitu nih Kak, apakah ya bisa dikatakan bahwa semakin sering kita melihat atau menyukai jenis konten tertentu itu, maka algoritma akan terus menampilkan konten yang serupa? Betul Kak, tujuan utama algoritma ini adalah membuat pengguna tetap tertarik dan terus menggunakan media sosial. Semakin sering kita berinteraksi dengan satu jenis konten nih Kak, semakin sering pula konten itu akan muncul di media sosial kita. Berarti tanpa sadar kita ikut melatih algoritma tentang apa yang ingin kita terus lihat ya. Nah, kalau gitu algoritma ini terus memperlihatkan standar tertentu, misalnya soal kecantikan, kesuksesan, atau gaya hidup. Nah, lalu dalam psikologi itu apakah ada teori nih yang menjelaskan hubungan antara algoritma media sosial itu dapat mempengaruhi citra diri seseorang? Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Titi nih, kalau algoritma terus memperlihatkan standar tertentu, misalnya seperti soal kecantikan, kesuksesan, atau gaya hidup, lalu dalam psikologi itu apakah ada teori yang menjelaskan hubungan antara algoritma media sosial dapat mempengaruhi citra diri seseorang? Tentunya ada ya Kak. Dalam psikologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui self-discrepancy yang dikemukakan oleh Ettore Higgins pada tahun 1987. Menurut teori ini, setiap individu memiliki gambaran tentang dirinya saat ini atau aktual self, dan gambaran tentang dirinya yang ideal atau ideal self. Ketika seseorang merasa terdapat jarak yang besar antara kondisi dirinya saat ini dengan gambaran dirinya yang ideal, maka dapat muncul perasaan yang tidak puas terhadap diri sendiri. Wah, menarik sekali ya. Jadi ternyata yang mempengaruhi bukan hanya apa yang kita lihat, tapi juga bagaimana kita menafsirkan diri sendiri setelah melihatnya. Nah, kalau begitu, apakah algoritma ini secara tidak langsung membuat seseorang itu terus membandingkan dirinya dengan standar yang sebenarnya belum tentu realistis? Nah, lalu apa sih hubungannya dengan algoritma media sosial ini, Kak? Hubungannya adalah membuat seseorang terus-menerus terpapar pada standar tertentu. Berarti yang berbahaya itu bukan algoritmanya saja ya, tapi ketika kita mulai menjadikan apa yang ada di media sosial itu sebagai ukuran nilai diri kita. Nah, berarti tanpa sadar algoritma itu bisa mempengaruhi cara kita memandang diri sendiri ya. Mbak Tisa, saya ingin bertanya nih, pasti pendengar setia opsiku juga ingin mendengar semakin yakin ya, semoga supaya mereka yakin bahwa memang nyata apakah ada penelitian ini yang mendukung fenomena tersebut. Nah, kalau dari hasil penelitian apa saja sih temuan yang menunjukkan bahwa algoritma media sosial dan interaksi di media sosial itu memang dapat mempengaruhi citra diri seseorang? Ada Kak, penelitian yang dilakukan oleh Nurbani dan Lucky Adriansyah mengenai citra diri virtual mahasiswa di media sosial. Instagram menemukan bahwa dalam Instagram jumlah pengikut itu dan jumlah suka atau like dan komentar dapat mempengaruhi pembentukan diri seseorang, pembentukan citra diri seseorang di media sosial. Artinya tidak sedikit pengguna itu dia mulai menilai dirinya sendiri berdasarkan respon yang diberikan orang lain kepada dirinya melalui media sosial, dari like tadi, komentar,
dan lain-lain Kak. Wah, berarti fenomena ini memang sudah banyak diteliti ya. Iya, betul. Jadi bukan hanya asumsi atau perasaan semata saja nih. Jadi jumlah like ternyata bisa mempengaruhi terhadap cara kita melihat diri kita sendiri. Iya, betul Kak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mackenzie Kalista dan rekan-rekan mengenai analisis dampak media sosial terhadap citra diri itu kan menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang intens dapat mempengaruhi cara seseorang menilai dirinya sendiri, Kak. Semakin seorang itu terpapar pada konten tertentu, semakin besar kemungkinan dia itu akan melakukan perbandingan dirinya dengan orang lain. Seperti itu, Kak. Kalau begitu ya pasti ini seseorang akan menilai dirinya sendiri terhadap apa yang menjadi respon terhadap media sosial. Oke teman-teman, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung rangkaian pembahasan kita ya tentang doom scrolling dan juga algoritma membentuk citra diri. Nah hari ini kita belajar bahwa algoritma media sosial itu memang dapat mempengaruhi apa yang kita lihat setiap hari. Namun kita tetap memiliki kendali untuk menentukan bagaimana kita menyikapi semua informasi tersebut. Nah jangan biarkan media sosial menentukan siapa diri kita. Tetapi gunakan media sosial sebagai tempat belajar, berbagi inspirasi dan membangun relasi, bukan sebagai alat untuk mengukur nilai diri. Nah, karena setiap orang memiliki pelajaran, proses, dan waktunya masing-masing. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga narasumber kita hari ini. Sama-sama. Baik, dan tentu saja terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah setia mengikuti pembahasan dari awal sampai akhir. Saya Vena Ovi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast lain. Dadah!